Salam jumpa lagi Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudariku dalam renungan harian kita Embun Sabda Kamis 14 Mei 2020 bersama saya Pater Adi Piala SVD. Saudara dan saudariku seiman, semoga saya menjumpai Anda sekalian dalam keadaan yang sehat walafiat. Hari ini tanggal 14 Mei kita merayakan pesta Santo Matias Rasul. Santo Matias Rasul, seperti yang akan kita dengarkan dalam bacaan pertama, dia adalah seorang yang dipilih untuk menggantikan posisi dari Judas Iskariot, dan dia dimasukkan dalam bilangan ke-12 Rasul. Saudara dan saudariku seiman, hari ini dalam bacaan Injil, satu poin utama yang mau saya ajak kita untuk renungkan adalah apa yang menjadi sabda Yesus, kasihilah seorang akan yang lain. Yesus membawa satu prioritas utama dalam hidup seorang yang mau mengikuti dia, yaitu hidup dalam kasih. Apa itu hidup dalam kasih atau hidup mengasihi seperti yang Yesus harapkan? Atau dalam perspektifnya Tuhan Yesus, mengasihi atau hidup dalam kasih dalam perspektif Tuhan Yesus adalah mengasihi yang selalu memprioritaskan orang lain, kebaikan orang lain. Orang lain selalu menjadi prioritas utama dalam kasih. Berpikir yang positif tentang orang lain, melakukan kebaikan untuk orang lain. Bahkan kita ingat dan kita tahu, Yesus bahkan katakan, mencintai musuh. Satu hal yang kadang sulit kita untuk pikirkan, di luar nalar daripada manusia. Yesus minta mengasihi sampai titik pengorbanan. Sampai pada titik pengorbanan yang dia sendiri sudah tunjukkan itu. Dia buktikan buat kita yang dia katakan dalam Injil hari ini adalah sahabat-sahabat yang dia ajak kita untuk hidup dalam sukacitanya. Saudara dan saudariku, hidup mengasihi adalah hidup yang selalu berpikiran positif, selalu punya pikiran untuk membangun satu yang konstruktif dan bukannya destruktif. Tetapi lagi-lagi saudara dan saudariku, bukan hal yang mudah untuk hidup dalam kasih. Kasihilah seorang akan yang lain. Bukan perkara yang gampang. Tapi bukan tidak mungkin untuk dibuat. Karena sekali lagi kita punya Tuhan Yesus yang akan selalu beserta kita dalam perjalanan hidup kasih kita, dalam perjalanan hidup mengasihi orang lain ini. Saya ingat satu pengalaman saudara dan saudariku ketika dalam satu pembinaan satu hari sebelum Krisma, Bapak Uskup di tempat saya bekerja dulu, dia katakan demikian, apa hukum ke-11? Semua calon pada bingung, karena tidak ada hukum ke-11, yang ada hanya 10 perintah Allah. Tapi dia katakan ada hukum yang ke-11. Dan ini hukum yang paling utama, dia katakan. Semua bingung. Kemudian dia sambung, dia katakan, love one another as I have loved you. Kasihilah seorang akan yang lain seperti aku sudah mengasihi. Kemudian semua terkejut. Dia tambahkan sendiri tentunya Bapak Uskup. Tapi dia hanya menekankan bahwa inilah prioritas utama dari hidup Kristiani kita. Hidup pemuritan kita yang utama adalah ini. Hidup dalam kasih. Hidup dalam perspektif kasih seperti yang Yesus harapkan. Saudara dan saudariku, mari kita terus berjuang agar kita bisa hidup dalam kasih, saling mengasihi satu dengan yang lain, tanpa ada embel-embel, mengasihi yang tulus murni, karena memang Tuhan kita Yesus Kristus sudah mengajarkan demikian. Mari kita praktekkan itu, dan bukan hanya menjadi satu wacana, bukan hanya omong doang, bukan hanya neto, saya harap kita tahu,
no action, talk only. Harap kita tidak menjadi orang-orang yang demikian, tapi kita menjadi orang-orang yang mewartakan dan juga mempraktikkan dalam hidup sehari-hari kita, hidup dalam kasih. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu, kita sekalian dan semua orang yang kita doakan, dan dengan perantaraan doa Santo Matias, kita sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.